Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Citra Dewi, NIM E 2019-11-19 dari kelas PS3. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Perekonomian Dua Sektor. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari ekonomi dua sektor itu. Nah, perekonomian dua sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Nah, pengertian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan target kegiatan ekonomi suatu negara. Di dalam ekonomi dua sektor ini terdapat beberapa aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu satu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Tiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Lalu yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Lalu ada juga hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, jadi pendapatan rumah tangga adalah faktor yang penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Ada 3 tingkat pengeluaran, yaitu 1, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Nah, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan ditabungkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pendapatan maka pengeluaran konsumsi juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lalu ada juga kecondongan menabung, yaitu 1. Kecondongan menabung marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income atau MPS sama dengan sigma S atau sigma YD. Nah, yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, yaitu menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable atau EPC sama dengan S per YD. Lalu selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi yaitu merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, 2. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan
atau mengganti alat-alat yang lama dengan alat-alat yang baru. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. Suku bunga yaitu bagaimana tingkatan suku bunganya. Dan yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi investasi. Nah, fungsi investasi ini merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Nah, yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua yaitu investasi terpengaruh. Nah, investasi terpengaruh ini merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi pula investasinya. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Nah, dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus I. Dan yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.